Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Minta tolonglah kepada dia dengan sabar. Bagaimana mau minta tolong dengan dia dengan sabar kalau dia sendiri kita tidak percaya? Makanya saya penjelasannya yang nomor satu tadi dulu, penekanannya. Adapun tiang dengan atap itu nomor dua. Tiang tidak akan kokoh berdiri kalau pondasinya tidak dalam. Maka yang pertama itu dulu penekanannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua baru ista'inu bis sabri. Minta tolong dengan Allah dengan sabar. Sabar itu artinya menahan. Makanya bulan puasa itu disebut dengan syahrus sabri, bulan menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran. Itu yang disebut dengan sabar. Makanya orang selalu mengatakan sabar ya, sabar. Sabar itu artinya tahan mulut supaya jangan mencaci maki, sumpah serapah. Tahan tangan supaya jangan menarik-narik rambut dan memukul-pukul pipi. Karena zaman musyrik jahiliyah dulu kalau orang meninggal, dia pukul pipi, dia tarik rambut, dia sobek kantong, tidak tahan dia. Maka turunlah ayat bersabarlah kamu. Sabar level paling bawah, sabar ketika ditimpa musibah, meninggal, sakit, bangkrut, kerugian, tertipu dan lain sebagainya, maka dia sabar. Lidahnya sabar, tidak mencaci maki, sumpah serapah. Lalu kemudian tangannya sabar, tidak memukul, tidak ringan tangan. Kakinya sabar, tidak nendang-nendang orang. Tapi ada yang tidak bisa ditahan, yaitu air mata. Maka air mata tidak dilarang. Ada perempuan-perempuan menangis ketika ditimpa musibah, kata Nabi, da'hunna, biarkan dia menangis, karena air mata tidak bisa ditahan. Ketika Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, umur 18 bulan meninggal, menetes air mata Nabi. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku ridha." Ridha maksudnya rela menerima takdir Allah. Kalau bahasa orang sekarang, ya udah ikhlaskan aja. Yang tepat itu bukan ikhlas, tapi ridha. Ikhlas itu lebih tepatnya bersedekah ikhlas karena Allah. Salat ikhlas karena Allah, itu yang tepat. Orang sekarang kalau ada apa-apa, ya udah ikhlaskan aja. Itu serahlah, dia udah mau ngaji, udah alhamdulillah. Tapi yang tepat ikhlas itu adalah ikhlas beribadah. Adapun kita plong, sabar, itu namanya ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi level sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian, kematian, sakit, bangkrut, miskin, susah, melarat dan segala bentuk penderitaan dalam hidup. Ini sabar yang pertama. Sabar di atas itu adalah sabar ketika diuji Allah untuk beribadah. Sabar bangun malam untuk tahajud, sabar untuk puasa sunat Senin Kamis walaupun makanan enak, sabar untuk tidak berfoya-foya duitnya lebih dipakai untuk fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, du'afa, anak tidak mampu. Itu sabar level 2. Ini yang disebut dengan sabar dalam hal beribadah. Sebenarnya dia mampu ganti gonta, ganti pakaian mahal, outfit 100 juta, tapi justru tiap bulan dia salurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Nah, ini namanya sabar juga. Orang sekarang kalau ada dia punya gaji banyak, lalu dia pakai sepertiga gajinya untuk sekolah tahfiz. Zaman dulu orang ini disebut sabar level 2. Zaman sekarang kalau ada orang begitu disebut bodoh. Kenapa tidak pakai untuk yang lain-lain saja? Nah, padahal zaman dulu itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam hal menahan diri untuk berbuat maksiat padahal kesempatan itu ada. Inilah sabar yang paling tinggi levelnya. Ada kesempatan untuk main judi, ada kesempatan untuk pakai narkoba, ada kesempatan untuk berzina, ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk menipu, tapi tidak mau dia lakukan. Maka orang itu disebut dengan sabar level 3. Disinilah level makomnya tempat Bapak Ibu notaris. Karena dia sangat bisa untuk membuat sesuatu dosa, tapi dia tidak mau. Nah, ini
orang-orang yang sabar level 3. Maka sesuai sekali judulnya dia kasih ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri, dengan sabar, karena sabar paling tinggi. Hanya saja orang kita kalau sudah cerita sabar, pasti yang terbesit terlintas di pikiran dia, sabar berarti sabar ketika kena Covid, sabar ketika keluarga meninggal, sabar ketika kehilangan anak, sabar semuanya penuh dengan penderitaan. Padahal itu sabar level paling bawah. Sabar pada puncaknya adalah kalau ada penguasa tidak mau korupsi, kalau ada orang kaya tidak mau makan haram, kalau ada orang yang punya jabatan tapi tidak zalim, itulah sabar yang paling tinggi, karena dia bisa menahan dirinya padahal orang lain tidak ada yang bisa mencegahnya. Apakah Ustadz Somad termasuk orang yang sabar level 3? Tidak. Saya tidak buat dosa karena tak ada kesempatan. Apa yang mau saya korupsi, apa yang mau saya curangi, apa yang saya mau makan haram, karena tak ada kesempatan. Kalau ada mungkin saya lebih dulu melakukannya. Nah, ini supaya kita jernih memahami iman, sabar, baru kemudian nomor 3 sholat. Jadi sholat itu nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini nanti setelah ngaji besok tiba-tiba kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, ayo Pak Ibu notaris kita sholat. Nantilah, sholat itu kan nomor 3. Bukan itu maksudnya. Sholat tetap nomor 1 kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau sudah masuk awal waktu, sholat. Yang dimaksud di sini sholat nomor 3 adalah sholat itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak punya yang 2 tadi. Yang pertama iman, yang kedua sabar. Makanya kita lihat orang sholatnya tidak berkualitas. Kenapa? Sholatnya terus tapi tidak menahan. Tahan dulu baru sholat. Tahan dulu dirimu dengan kesempatan yang begitu lebar, dengan kekuatan ekonomi yang ada, dengan jabatan yang ada, lalu kau berusaha untuk menahan, baru kemudian dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Lalu sholat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan sholat itu adalah sholat yang level paling bawah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang paling bawah, pokok-pokoknya aja. Yang dimaksud dengan sholat full adalah tidak pernah kosong dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan sholat daim, sholat yang tidak putus. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring, waktu jongkok, waktu berjalan, waktu di kantor, di luar kantor, di rumah, di tempat kerja, sesungguhnya dia tetap melaksanakan sholat. Maka tidak disebut membuat sholat, tidak disebut mengerjakan sholat, tapi disebut menegakkan sholat. Alladzina yuqimunas shalah. Adapun tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam kanan, kiri, itu rukun dan syarat wajib pada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan. Lalu kemudian sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tahajud, witir, temporer, terikat dengan waktu. Ada yang sholat terikat dengan waktu, pagi, duha, malam, tahajud, malam, witir. Ada sholat yang terikat dengan momen panas terik, minta hujan, istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, khusuf dan khusuf. Pertama kali masuk masjid, tahiyatul masjid, sebelum dan setelah, qabliyah, ba'diyah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bisabri wassalah, salat yang tidak putus, yaitu zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu adalah salat. Salat itu dalamnya adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Jadi orang yang berzikir belum tentu salat, tapi orang yang salat sudah pasti berzikir. Orang yang berzikir belum tentu sholat, karena di dalam zikir tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, tidak ada i'tidal. Orang yang berzikir belum tentu sholat, tapi orang yang sholat pasti berzikir, pasti dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna bahasa sholat artinya tulang belakang yang membengkok. Sholat artinya doa, doa yang dipanjatkan dengan tulang belakang yang membengkok. Kenapa disebut dengan tulang belakang membengkok? Karena ketika dia membungkuk, tulang belakangnya membengkok, melengkung,
dan itulah doa yang paling makbul. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa kepada Allah. Hanya saja kalau pakai bahasa Indonesia, doanya di dalam hati, jangan diucapkan di lisan, nanti sholatnya batal. Walaupun sholat sunat, setelah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu kemudian berdoa meminta apa yang kita panjatkan kepada Allah, karena saat itu kita paling rendah. Orang yang berada pada titik paling rendah, paling hina, paling tidak ada apa-apanya, disitulah dia paling tinggi di hadapan Allah. Saat itu dia memuji subhana rabbiyal a'la, maha tinggi engkau, aku yang rendah, aku yang hina, aku yang tak punya apa-apa, aku yang tawaduk, aku yang sedang bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Maka tempat kita meminta tolong hanya dengan 3 itu saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Setelah kita lakukan yang 3 ini, barulah datang balasannya di ujung ayat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang mampu menahan dirinya. Jadi kalau kita mampu tahan mata, tahan mulut, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, menahan diri saat berkuasa, tidak korupsi, menahan diri saat ada kesempatan, tidak mau buat dosa, disitulah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang mampu mengendalikan dirinya. Sekarang itu disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Orang yang inteleknya luar biasa, profesor, doktor, intelektual, tapi ketika dia tidak sabar, maka berubah inteleknya jadi jadi telek. Itu hebat loh, bapak itu profesor doktor, tapi orang tidak lagi respect. Kenapa? Karena tidak sabar. Kelihatan cacat jaimnya ketika sedang menjaga harkat martabatnya, tapi begitu secara spontan emosional maka hilang. Jadi kecerdasan kita dalam ayat ini adalah kecerdasan yang seimbang antara intelektual, lalu kemudian spiritual, lalu kemudian emosional. Ketika kita bisa atur itu, maka kita sedang dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bersama dengan kita, maka dia akan jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Sesungguhnya doa-doa yang selalu kita ucapkan itu supaya kita ingin selalu bersama dengan Allah dan supaya Allah selalu membersamai kita. Bangun tidur kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau berangkat kita katakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita akan makan kita katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika melihat diri di cermin kita katakan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika kita akan menuntut ilmu kita katakan Allah maftah li abwaba khazaini ma'rifatik, bukakan untukku segala perbendaharaan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya itu adalah salat, zikir, doa supaya kita senantiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar dialog kita sesuai dengan judul menanamkan, menyuburkan, menumbuhkan, menjaga yang 3 poin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah bersama dengan orang yang sabar.